Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, definisi farmasi. Yang kedua, sejarah perkembangan farmasi. Yang ketiga, pendidikan tentang farmasi. Poin pertama, definisi farmasi. Nah, apa sih farmasi itu? Jadi, farmasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon, yang artinya obat atau bisa juga berarti racun. Mengapa demikian? Diartikan sebagai obat karena apabila penggunaannya tepat atau benar, maka dia akan menjadi obat untuk penggunanya. Diartikan sebagai racun karena apabila penggunaannya tidak sesuai atau tidak tepat, maka dia akan menjadi racun untuk penggunanya. Jadi, farmasi adalah profesi kesehatan yang meliputi kegiatan penemuan, pengembangan, peracikan, pengolahan, dan distribusi obat. Adapun ruang lingkup farmasi itu sendiri diantaranya melakukan penyediaan sediaan obat, kemudian memberikan pelayanan obat terhadap pasiennya, dan memberikan informasi obat yang tepat kepada pasiennya. Yang kedua, sejarah kefarmasian. Nah, farmasi ini berawal dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia, dan Cina, di mana ilmu ini hanya dipelajari oleh orang-orang tertentu saja secara turun-temurun. Tapi pada saat itu belum dikenal profesi apoteker, yang melainkan dikenalnya ilmu kedokteran saja. Di mana pada saat itu dokter memiliki banyak tugas yang bukan hanya sebagai mendiagnosa, tetapi juga sebagai pembuat obat selayaknya apoteker. Seiring berkembangnya ilmu kesehatan, problematika tentang pengadaan obat baik dari segi formulasi maupun cara membuat obat semakin rumit. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami keahlian membuat atau meracik obat itu sendiri. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman yaitu Frederick memberikan perintah untuk memisahkan antara farmasi dan kedokteran, yang dikenal dengan sebutan Decretum Tucilas. Nah, pada saat itulah ilmu farmasi pun mulai berkembang dan mulai dikenal hampir di seluruh dunia, dan itu terjadi sampai sekarang. Poin yang ketiga yaitu pendidikan farmasi. Sekolah tinggi farmasi didirikan pertama kali di Prancis pada tahun 1797, yang disusul Amerika Serikat, tepatnya di Philadelphia pada tahun 1821, yang sekarang dikenal sebagai Philadelphia College of Pharmacy and Science. Sejak saat itulah pendidikan farmasi mulai berkembang dan sekolah farmasi telah banyak didirikan di setiap daerah-daerah. Di Indonesia sendiri pertama kali didirikan sekolah tinggi farmasi yaitu pada masa peperangan, yang didirikan di Klaten pada tahun 1946 dan di Bandung pada tahun 1947. Adapun tingkatan-tingkatan pendidikan farmasi itu sendiri diantaranya yang pertama SMK Farmasi atau Sekolah Menengah Farmasi, yang di situ mempelajari tentang dasar-dasar tentang farmasi. Yang kedua D3 Farmasi, yaitu Diploma 3 yang pendidikannya selama 3 tahun dan akan bergelar ahli media farmasi atau yang biasa disebut AMD Pharm. Kemudian selanjutnya ada D4 dan pendidikannya selama 4 tahun dan gelarnya juga AMD Pharm, ahli media farmasi. Kemudian ada S1 di mana pendidikannya selama 4 tahun dan gelarnya akan menjadi S-Pharm atau SSI. Kemudian profesi apoteker di mana pendidikannya akan menempuh selama 1 tahun dan diberi gelar sebagai APT atau apoteker. Kemudian ada S2 yang pendidikannya selama 2 tahun dan akan bergelar sebagai magister. Kemudian ada S3 yang pendidikannya selama 3 tahun dan gelarnya adalah doktor. Itulah video saya tentang farmasi dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas waktunya teman-teman. Dan terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.